Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun ya. Jadi saya bacakan untuk bagaimana zodiak Aquarius di tahun 2025. Semoga ini bisa menghibur kalian, bisa memberikan mungkin motivasi, juga bisa menjadikan kayak inspirasi juga ya. Mungkin bagaimana sih kalian menghadapi tahun 2025. Saya akan bacakan seperti biasa general reading dan lain-lain. General reading, keuangan, karir, pesan semesta, asmara, kesehatan, warna hoki kalian, juga angka hoki kalian di tahun 2025. Ya, sebelum itu ya saya ingin menginfokan bahwa di Nawang Wulan ini ada Nawang Wulan membership ya. Masih khusus pasaran Jawa, masih belum ada video lain. Dan ini adalah khusus aura tiap hari ya, khusus pasaran Jawa. Jadi kemungkinan yang kalian pernah resonate dengan aura tiap hari pasaran Jawa, mungkin kalian bisa klik, bisa gabung di join di Nawang Wulan membership. Hanya 10.000 per bulan. Kalian bisa pakai pembayaran dengan Shopee Pay, Dana, dengan pulsa, juga dengan rekening kalian atau e-wallet yang biasa kalian pakai ya, GoPay, OVO, macam-macam bisa, semuanya bisa. Hanya 10.000 per bulan. Ya, itu tadi infonya, dan saya akan bacakan general reading. Dan ini ada di setiap bacaan general reading, setiap poin bacaan general reading atau keuangan atau karir, ada dua pilihan. Jadi saya berharap dari dua file ini lebih resonate ke para sahabat Nawang Wulan ya di sini, yang mungkin yang baru gabung, yang baru subscribe, atau yang mungkin belum subscribe. Siapa tahu bisa resonate ke kalian ya. Akhirnya kalian bisa terhibur di sini. Jadi saya ada dua pilihan. Jadi untuk general reading di sini ada file A dan file B. File A dan file B ya. Dan ada di timestamp ya, kalian tinggal pilih. Nanti jadi ada timestamp file A, file B, di bawah video ada timestampnya. Jadi setiap bacaan ada file A dan file B. Jadi kalian pilih dulu mana Aquarius file A atau Aquarius file B untuk general reading. Oke, saya akan bacakan bagaimana general reading untuk yang file A, Aquarius file A tahun 2025. Oke, saya shuffle dulu. Ini saya tata dulu. Saya ambil 7 kartu seperti biasanya. Di sini ada Page of Pentacles. Saya ambil 7 kartu ya. Dan di sini ada Judgment. Ada The Tower. Ada Ten of Wands, ada Ace of Wands, Ace of Pentacles. Oke, the bottom of the deck di sini ada Five of Cups. Oke, saya pakai kartu Lenormand juga ya, biar bisa lebih membaca kalian, membaca energi kalian. Dan di sini ada The Moon. Saya ambil 3 kartu. The House, ya. The Gentleman. Aquarius pile A di sini ada Have Faith. Di sini untuk kartu yang terakhir adalah Have Faith. Have Faith di sini ya, tahun 2025 untuk energi kalian kalau aku rasakan untuk Aquarius pile A ya, memang masih dengan ujian yang luar biasa. Ada sesuatu yang memang di sini dibutuhkan kekuatan yang besar, kekuatan jiwa kamu. Makanya tadi relate ya dengan energi yang saya lihat dengan tebaran kartunya. Di sini ada Have Faith. Kamu harus punya kekuatan, kamu harus punya ketegaran, dan kamu harus siap dengan apapun yang terjadi di tahun 2025. Saya melihat memang ada kabut ya. Berarti ada sesuatu yang memang ada kabut, dan di tebaran kartu juga the bottom of the deck tadi ada Five of Cups ya. Sesuatu yang bikin kamu sedih.
Aquarius Pile A akan mengalami situasi yang sangat menyedihkan di tahun 2025. Ada sesuatu ujian besar yang akan kamu hadapi yang di sini memang sangat merubah kehidupan kamu cukup signifikan. Ada perubahan cukup besar di sini, ada The Tower. Perubahan cukup besar yang bisa dibilang musibah ini memang benar-benar bikin hidup kamu sangat berubah. Totally change ya, benar-benar totally change, dan kayak sesuatu yang tidak pernah kamu sangka, sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan terjadi pada kamu. Dan ujian ini kalau saya melihat dari auranya ya, dari energinya itu di trimester kedua tahun 2025 energinya sangat berat sekali untuk Aquarius Pile A. Nah, memang awalnya memang sangat berat. Di situ memang sangat berat ya. Kehidupan kamu sangat berat di trimester kedua ini. Ya, saya melihat ada kabut tebal di trimester kedua. Berarti antara bulan April, Mei, Juni ya. Di 3 bulan pertama sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat berat di 3 bulan pertama. Jadi ini saya masih bacakan the real kenyataannya ya, kenyataan yang mungkin akan terjadi pada kamu. Dan di sini ada 5 of Cups, ada 10 of, memang sangat berat. Di sini ada 9 of Swords ya. Benar-benar kamu akan terpukul, atau ini adalah sebuah pukulan yang berat terjadi pada Aquarius Pile A. 5 of Swords ya. Bisa dibilang ada yang kamu kecewa dengan seseorang, kamu mungkin dikhianati oleh seseorang, atau dibohongi oleh seseorang, atau ada sesuatu yang berasa ada orang yang tidak jujur sama kamu ya, sangat berat. Dan ibarat kata memang ini berhubungan dengan di sini the house, sepertinya berhubungan dengan keluarga kamu, berhubungan dengan kehidupan di dalam rumah tangga kamu mungkin. Jadi benar-benar ini kehidupan keluarga ya, yang di sini memang ujiannya akan lumayan berat ya. Ini tidak menakut-nakuti, makanya ada energi negatif itu. Jadi saya tuh orangnya di sini memang seperti itu. Saya melihat buruk, saya bilang buruk, tapi bukan untuk menakut-nakuti, tapi hanya karena kita tahu bahwa hidup itu pasti dengan ujian ya. Ujian itu sering berganti. Kita habis happy, dapat senang, dapat sedih, happy lagi, always like that. Ritmenya selalu begitu kehidupan. Sedih senang, sampai akhirnya kita benar-benar kamu tuh kuat. Pada saat kamu menerima ujian tuh akhirnya oke, saya sudah terbiasa dengan ujian ini. Saya akan mengerjakannya dengan mudah. Saya tidak akan menghindari itu. Saya tidak akan marah sama Tuhan, tetapi saya akan hadapi. Karena hidup memang seperti itu. Kita masih hidup di dunia. Kita belum the end ya. Jadi kita tuh masih hidup. Jadi kenapa di sini ada the gentleman, ada Ace kartu Ace Cups ya. The gentleman. Kata-kata gentleman ini ya itu tadi. Kamu harus selalu siap dengan apapun yang terjadi. Hidup itu seperti itu. Even kita sudah hati-hati, kita bisa tetap kesandung. Even kita tuh sudah melek dengan hati-hati, masih aja kelilipan. Kita ngomong aja sudah hati-hati seperti saat kadang masih keserimpet kadang ya. Kadang contoh nih, saya bilang Aquarius bisa bilang Pisces. Karena apa? Biasanya karena itu tadi, hidup tuh seperti itu. Karena kita tuh contohnya, karena kita lelah, capek. Saya akhirnya ngomong Aquarius jadi Pisces. Mungkin sering ya, mungkin yang sudah menjadi subscriber, saya bilang Libra, harusnya saya ngeramal Libra, tiba-tiba saya keceplosan jadi Taurus. Itu bisa terjadi, karena kita manusia, tidak luput dari salah. Dan pastinya pada saat itu juga saya sangat capek mungkin ya, karena memang bikin video, saya juga seorang moms ya, seorang ibu, seorang istri. Ya pasti kalian sudah menyadari ya bagaimana betapa saya harus struggle and every day ya untuk bikin video untuk kalian. Itu hidup, maksudnya ini untuk kita harus berani untuk apapun itu. Walaupun kita sudah hati-hati, masih aja kepeleset seperti itu. Walaupun kita sudah ini masih ada, karena ya lagi-lagi ada pelajaran, ada lesson of life dari situ. Nah di sini ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles. Di balik semua itu, di balik ujian itu ternyata ada sesuatu yang besar juga. Ada peluang baik untuk kehidupan kamu. Ada sesuatu yang akan merubah hidup kamu semakin baik secara signifikan. Dan ini perubahan juga untuk masa depan kamu sepertinya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu di tahun 2025 nanti? Sesuatu yang pahit itu ternyata membuat kamu semakin sehat. Ya,
Secara keuangan juga finansial kamu semakin settle. Ternyata kejadian-kejadian yang nanti kamu hadapi itu membawa kepada sebenarnya good news. Hikmahnya tuh ternyata banyak good news di balik semua itu. Kenapa bisa saya bilang begitu? Di sini ada the ladder. Di sini juga ada the cross ya, yang menandakan bahwa berhubungan dengan Tuhan ya. Ya, karena ini kartu ini yang membuat mungkin orang luar negeri. Jadi ini adalah tandanya salib ya. Ini tandanya ketuhanan maksudnya. Bahwa ujian besar itu membawa kamu semakin dekat sama Tuhan. Satu, kedua, semakin kamu tahu, kamu semakin baik. Kamu semakin tidak menjadi hamba Tuhan yang sombong. Kamu semakin menunduk. Kamu semakin juga sayang dengan hidup kamu. Kamu semakin tahu bahwa ternyata apa yang terjadi barusan, di sini ada judgment ya. Ada sesuatu juga yang salah dalam filosofi, ibarat kata dalam mindset kamu, dalam cara berpikir kamu. Ujian yang kamu dapatkan itu ternyata untuk membenarkan sesuatu yang salah di otak kamu. So tidak ada ujian itu yang sebenarnya membawa musibah, tetapi sebenarnya ujian itu kebanyakan membawa berkah dan hikmah ya, sahabat ya. Jadi sebenarnya yang terjadi pada kamu nanti tahun 2025 dengan hal-hal yang complicated ya, yang akhirnya malah membawa kamu kepada suatu tempat. Ace of Wands, Ace of Pentacles. Apakah itu sebuah peluang baru untuk memperbaiki hidup kamu, untuk menjadi someone yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi saya ceritakan kenapa kamu mendapat masalah, hati-hati kenapa, dan jangan kaget even itu meski itu mungkin beneran terjadi atau semoga tidak terjadi apa yang aku baca, seenggaknya kamu tahu bahwa okay, I'll be ready for it gitu ya. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh nggak akan ngasih sesuatu yang baik. Di balik masalah itu selalu ada hikmah besar, selalu begitu. Tidak ada sebenarnya Tuhan tuh malah menjerumuskan hambanya. Pada saat kamu ditegur dengan masalah ini, berarti Tuhan ingin kamu come back to Him, kembali kepada Dia. Again ya, kamu harus kembali kepada Dia. Akhirnya mungkin kamu mau salah waktu itu, sehingga kamu diingatkan lagi bahwa kamu dari masalah ini akan semakin dekat sama Tuhan. Atau kebalikannya. Jadi Aquarius Pile A, akan ada masa yang di sini memang clue-nya adalah itu semakin menjauhkan kamu kepada Tuhan atau semakin mendekatkan kamu kepada Tuhan. Dan nasihat saya adalah itu tadi ya, dari tebaran kartu juga bahwa di sini ada the cross and the ladder ya. Ada pesan yang baik dari masalah itu dan ada hikmah besar. Dan kenapa? Ada sebenarnya semakin di sini ada matahari terbit ya, ada matahari terbit. Maksudnya apa? Pada saat kamu kembali ke Tuhan, energi positif kamu akan tetap stay ya. Pada saat kamu menghadapi ujian besar, let's say energi negatif kamu lagi tinggi. Makanya orang yang lagi energi negatif lagi tinggi, biasanya ujiannya agak berat ya. Karena let's say dia memang kurang cahaya. Pada saat kamu tetap berada di sumber cahaya, ya, ini adalah Tuhan ya, sumber cahaya kita, sumber kehidupan kita, sumber everything ya, sumber kekuatan kita. Kalau kita tetap mepet ke sumber ini, maka kita akan tetap kuat, tetap baik. Jadi kita tidak akan oleng, kita tidak akan gelap mata, kita tidak akan marah, kita malah sumeleh ya. Kita malah tersenyum, kita malah bersyukur ternyata Tuhan masih sayang sama aku. Tuhan ngingetin aku. Oke, walaupun itu sangat berat ya, untuk kita tersenyum itu juga sangat berat, tetapi ya kita harus bisa untuk memaksa diri kita untuk bisa legowo, memaksa diri kita untuk tetap berpositif thinking, berprasangka baik terhadap yang diberikan Tuhan kepada kita. Terkadang kelihatannya ulet, ternyata dia nanti jadi kupu-kupu. Kelihatannya kupu-kupu, ternyata itu nanti jadi ulet. Itulah hidup. Jadi tergantung bagaimana cara kita melihat. Oh, ulet ini akan jadi kupu-kupu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang buruk itu always buruk ya, always buruk, tidak. Ulet aja bisa jadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan kembali kulit. Dan itulah hidup. Siklusnya adalah semua akan terlewat, semua akan berakhir, dan semua tidak abadi. Sebenarnya itu ya. Jadi itu poinnya untuk pile A. Bagaimana dengan Aquarius pile B?
shuffle dulu. Aquarius pile B. Aquarius pile B, kita ambil 7 kartu juga. Di sini ada the Fool, ada the Hierophant, ada Three of Wands, ya, the Emperor, Ace of Swords, ya, Ten of Cups. The bottom of the deck ada the Empress. Aquarius pile B. Kita pakai Lenormand card juga, Lenormand ya. Kita ambil 3 kartu juga. The Heart ya. The Cross. The bottom of the deck di sini ada the Dog. Procrastination. Procrastination di sini penundaan, dan di sini ada patience ya. Oke, Aquarius pile B. Di the bottom of the deck tadi, di kartu terakhir ya, the last card kita adalah patience. Bersabar atas semua penundaan yang mungkin di tahun 2025 tidak semuanya sama Tuhan dikasih sama kamu. Di tahun 2025 masih ada yang belum terwujud mungkin. Beberapa keinginan kamu, beberapa mimpi kamu. So, be patient di sini. Jangan bersedih, sabar, menunggu waktu yang tepat ya. Karena again bahwa waktu yang tepat itu yang tahu hanya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi kita harus bisa memahami bahwa ada waktu yang menurut kita, ada waktu yang menurut Tuhan. Kalau waktu menurut kita pastinya pengennya oke, kita bekerja keras sekarang kita langsung kaya. Itu manusia ya, manusiawi. Saya aja mungkin inginnya bikin video 1 kali langsung mungkin viewernya banyak ya, inginnya seperti, tapi it's impossible. Semua itu ada proses seperti itu. Jadi di tahun 2025 di sini ada di Empress. Di sini adalah energi feminin, energi kelembutan, energi dimana kamu tuh harus lebih sabar. Kamu nggak boleh terburu-buru for everything ya. Untuk apapun kamu nggak boleh terburu-buru. Kamu nggak boleh pingin cepet-cepet. Kamu harus memahami bahwa everything itu dengan proses gitu. Di tahun 2025 kamu masih berproses untuk itu. Jika Aquarius pile B ini belum mencapai sesuatu hal di tahun 2025, nggak berarti kamu nggak bisa mencapai. Di tahun aku melihat Aquarius yang pile B ini ada beberapa pencapaian yang bisa kamu dapatkan. Terbukti di sini ada the Hierophant. Ya, ada doa yang terkabul. Di tahun 2025 ada doa yang terwujud. Tentang apa? Di sini ada Three of Wands. Sepertinya mungkin ada yang bercita-cita nih pingin keluar negeri atau bekerja yang jauh atau hidup jauh misalnya, ingin pergi kemana gitu. Itu ada yang terkabul. Dan di sini memang ada dimana ini mengartikan bahwa sebagian Aquarius mungkin memang akan bekerja sama dengan seseorang, atau mungkin di tahun 2025 dia harus pergi ke negara lain untuk ibarat kata untuk mewujudkan mimpinya, dan itu terwujud, pergi ke negara lain dan mungkin bisa sekolah ke luar negeri gitu ya, bisa kuliah ke luar negeri, atau bisa melakukan ekspansi bisnisnya di 2023 itu semakin itu. Dan terlihat bahwa aku energinya yang pile B ini lebih bagus ya daripada pile A. Pile B ini energi positifnya lebih tinggi. Even di sini tahun 2025 itu masih dengan, aku lihat di trimester kedua memang energi negatifnya agak tinggi. So be careful ya. Bulan Januari sampai bulan Juli energi negatifnya agak tinggi. Biasanya di sini ujian tuh masih kayak lumayan berat. Tetapi after itu di bulan Juli everything's different. Ya, jadi di bulan Juli ini ibarat kata energi positif kamu sudah mulai naik. Berarti ada pencapaian yang sudah bisa dicapai oleh si Aquarius pile B ini, sesuatu yang baik pastinya, sesuatu yang besar.
energi positif baik berarti lebih tinggi, biasanya otomatis rezekinya meningkat atau karirnya meningkat atau ada kehidupan yang lebih meningkat. Jadi lebih ringan biasanya gitu. Nah, di sini ada the heart ya. Sesuatu yang menyenangkan akan terjadi pada hidup kamu di tahun 2025. Sesuatu yang mendebarkan hati kamu, sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Bisa jadi yang single mungkin akan bertemu dengan jodohnya. Bisa jadi yang belum punya anak akan punya anak di tahun 2025. Jadi di sini Aquarius banyak sekali hal-hal yang bikin dia bahagia. Dan di tahun 2025, Aquarius PLB ini berhasil melakukan sesuatu yang dia inginkan. Ada sesuatu yang terwujud, ada pencapaian yang dia lakukan ya, ibarat kata sesuai dengan ibarat kata jalur yang mungkin tidak biasa. Let's say dia mungkin punya passion tertentu. Dia sudah punya pekerjaan nih. Dia udah mapan, tapi dia punya cita-cita menjadi mungkin punya rumah makan kayak gitu contohnya. Ternyata dia terwujud di tahun 2025. Sesuatu yang dia inginkan selama ini ada yang terwujud di tahun 2025 ya. Dan Ten of Cup ada sesuatu yang memang bisa ngebahagiain keluarga. Mungkin ada yang punya anak, tiba-tiba ada yang ketemu jodohnya, ada yang mungkin karirnya naik, ada sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan Ace of Swords ya, ada pencapaian total. Jadi sesuatu yang dia usahakan selama ini sukses nih di tahun 2025 gitu ya. Tapi memang energi positif kamu harus di tahun 2025 bisa bilang itu tidak yang wow. Di situ aku masih melihat kabut, aku melihat energi negatif. Di tahun 2025 memang masih ada sesuatu yang berat ya. Jadi ada masih yang berat. Masih ada sesuatu yang bikin kamu worry ya. Di sini kelihatan, di sini ada Seven of Pentacles ya. Ada sesuatu yang bikin kamu insecure, mungkin ada rasa takut karena masih menghadapi sesuatu yang sama yang mungkin belum selesai. Di sini Seven of Pentacles. Untuk urusan keuangan bisa dibilang mungkin kondisi keuangan kamu masih tidak jauh berbeda dengan tahun 2024. Jadi belum ada yang kenaikan cukup signifikan untuk si file B ini. Tetapi di sisi lain, walaupun mungkin kondisi keuangan kamu tidak begitu signifikan, tapi ada pencapaian di bidang lain, sehingga mungkin usaha kamu mungkin mulai bagus, ya, mulai naik, atau sekolah kamu mulai ini, atau kerjaan kamu mulai bagus. Jadi memang pemasukan secara income belum yang gede, ya. Kenaikannya nggak gede, tetapi mungkin bisa lebih stabil di pekerjaannya, di usahanya, seperti itu. Jadi kalau untuk income-nya lebih ke berkah ya. Di sini ada di Empress itu lebih ke juga berkah. Di tahun 2025 itu mungkin untuk urusan keuangan kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Pemasukan akan ada terus. Di sini Seven of Pentacles. Ya, tetapi mungkin kamu harus pinter-pinter ngatur gitu. Jadi masih kayak proses di mana tahun 2025 itu mendewasakan Aquarius gitu ya. Mendewasakan lagi, mendewasakan tentang apa? Kita lihat. Ya, di sini ada Eight of Wands ya. Mendewasakan tentang apa? Progres. Jadi banyak sekali masalah yang harus kamu selesaikan di tahun 2025. Bertubi-tubi masalah itu banyak banget ya. Di sini ada the dog, mungkin tentang cinta, tentang ketulusan, ya masalah itu tentang teman, tentang saudara atau tentang pasangan. Yang di sini memang bagaimana kamu diuji ketulusan kamu. Di sini ada the lily ya. Diuji ketulusan kamu, diuji juga kesetiaan kamu. Pada saat kamu mengalami kondisi yang berat, mungkin sebagai punya pasangan yang ternyata mungkin belum seperti ekspektasi kamu, mungkin diuji sebagai pasangan, diuji sebagai mungkin sebagai seorang anak, atau diuji sebagai orang tua dengan kondisi yang saat ini kamu harus tetap memperjuangkan keluarga kamu walaupun kondisi kamu masih wow luar biasa banget ya. Ini struggle-nya itu masih kayak berat banget gitu. Kamu masih bener-bener belum yang settle enough sih ya. Jadi memang masih kayak energinya tuh masih di 2 trimester, di berapa semester pertama lah ya, semester pertama tahun 2025 kamu perjuangannya luar biasa, tetapi semester kedua sudah berbeda ya. Jadi kalau misalnya di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kamu terasa berat karena memang energi negatif kamu masih lumayan tinggi, so kamu harus siap untuk itu. Energi negatif tinggi bukan berarti kalian apes, tetapi biasanya masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Ya, masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi.
Biasanya kalau habis menghadapi tantangan kamu bisa melewati itu, kamu akan menjadi pemenang. Nah, mungkin di semester kedua itu kamu sudah menjadi pemenang karena energi positifnya lebih stabil, lebih enak, lebih tinggi, dan lebih ringan rasanya seperti itu. Ya, jadi tahun 2025 sepertinya masih dengan tantangan yang luar biasa, masih dengan ujian yang luar biasa, tapi poinnya adalah itu tadi. Kamu harus kuat, dan meski begitu banyak hal yang menyenangkan juga, walaupun mungkin di tahun 2025 kamu juga banyak galaunya, masih dengan banyak galaunya, perkara pekerjaan, perkara mungkin kehidupan di masa mendatang, kekhawatiran itu sudah sangat wajar ya. Jadi kita sebagai manusia pasti ada ketakutan itu, tapi poinnya adalah Aquarius harus tetap yakin. Di sini ada Ace of Swords ya, bahwa apapun yang menjadi usahanya, apapun yang dia lakukan pasti akan membuahkan hasil selama si Aquarius ini memang pekerja keras. Tapi saya merasa bahwa Aquarius rata-rata pekerja keras ya, cuman optimismenya mungkin harus tetap dijaga, dan mindsetnya harus tetap dijaga, tetap punya pola pikir yang baik ya, berpositif thinking dengan apapun, dan menjaga sikap kamu untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang baik. Kan tadi ada the cross, berhubungan dengan value kamu sebagai hamba Tuhan ya. Oke. Bagaimanakah keuangan? Di sini ada pile A, ada pile B. Kalian pilih yang mana? Pile A ya, di sini ada pile B. Oke, kita baca untuk keuangan yang pile A. Keuangan tahun 2025 untuk Aquarius, pile A. Oke, kebalik ya. Di sini ada Eight of Pentacles. Keuangan kamu masih dengan Eight of Pentacles. 8 koin ini menandakan bahwa kerja keras yang luar biasa untuk Aquarius. Tahun 2025 ini bener-bener banting tulang ya. Bukan banting tulang lagi, tapi bener-bener banting semuanya. Bener-bener kamu harus kerja keras, overtime gitu ya. Bener-bener kayak harusnya cuma 8 jam tapi bener-bener lebih, bener-bener busy banget, sibuk banget, dan bisa dibilang kamu lagi kayak di sini ada the Hangman ya, ada the Hangman. Untuk keuangan, kenapa ada the Hangman? Ada Eight of Pentacles. Jadi untuk keuangan memang kamu sangat kerja keras, mungkin ada goals yang harus dilakukan. Memang tahun 2025 adalah tahun kerja keras untuk Aquarius, tahun harus bersabar ya. Kamu harus bisa menahan diri. The Hangman di sini adalah menahan diri untuk belanja ya. Jadi benar-benar kamu jangan sembrono untuk membelanjakan keuangan kamu. Even di sini walaupun aku lihat aura goldnya cukup bagus ya, tahun 2025 tuh Aquarius tuh rezekinya bagus. Makanya jangan boros, karena Aquarius ini juga bisa sangat boros ya. Di sini ada di Empress lagi. Kenapa? Kamu harus pintar ngatur uang nih di sini ya. Kamu harus bisa mengembangkan uang kamu untuk menjadi lebih berat kata menghasilkan lagi. Jadi oke, untuk membelanjakan boleh, tetapi kamu harus ingat saat ini kamu masih dalam kondisi yang masih harus banyak sacrifice lainnya. Kamu harus banyak berkorban dulu, kamu harus banyak menahan diri, kamu harus berhemat, kamu harus benar-benar bersabar untuk sesuatu hal yang mungkin kamu inginkan di situ, walaupun mungkin kondisi keuangan kamu mudah lancar. Di sini yang pile A tuh mudah lancar, berkah, ada aja pemasukan, cuman kamu tuh belum yang money freedom gitu ya. Berat kata kamu masih kayak yang harus pintar-pintar manajemen keuangannya, harus benar-benar diatur ketat gitu. Harus ada nabung, harus bayar ini, bayar itu, harus diselesaikan semuanya biar kedepannya mungkin kamu bisa lebih baik keuangan kamu. Jadi yang A mudah, berkah sebenarnya tahun 2025, tapi masih dengan bekerja keras ya. Kerja keras banget, keuangan kamu cukup bagus. Kalau kamu nggak kerja keras, kamu nggak akan dapat uang. Ini Aquarius pile A. Dan tapi masih harus bisa membagi uang dengan baik karena pemasukan kamu tidak tentu ya. Jadi itu harus hati-hati. Oke. Bagaimanakah yang pile B ya? Kita lihat bagaimana yang pile B. Ada Six of Visions. Ada Three of Wands.
ada The Hermit. Nih, untuk keuangan sepertinya bulan ini adalah tahun 2025 adalah tahun dimana kembalinya rizki kamu. Ada banyak sekali rizki-rizki yang kembali kepada kamu. Misalnya nih, ada orang yang lama tidak bayar hutang ke kamu, tiba-tiba bayar hutang, tiba-tiba ingat sama hutangnya ke kamu. Jadi banyak rizki yang kembali, yang dulu-dulu tuh pernah hilang, akhirnya kembali. Yang mungkin kamu di tahun 2024 ketipu banyak ya, kamu kehilangan uang banyak, atau tahun-tahun sebelumnya kamu bener lagi bangkrut. Nah, di tahun 2025 ini kayaknya banyak sekali kembali dan kamu memulai kehidupan kamu. Di tahun 2025 ini keuangan Aquarius lagi bagus. Lagi dimulai lagi, memulai sesuatu yang baik ya. Tetapi memang di sini ada The Hermit. Hati-hati. The Hermit di sini juga mengindikasikan bahwa kamu harus fokus ya untuk keuangan kamu gitu ya. Dermi di sini juga akan banyak ibarat kata gini, rizki kamu tuh dimudahkan, rizki kamu itu lagi kayak bagus gitu ya. Tetapi kamu harus benar-benar harus bisa menyisihkan, membagi uang kamu atau mengatur uang kamu itu dengan benar ya. Dan tahun 2025 Dermit ini juga mengindikasikan bahwa kamu harus banyak deket-deket sama Tuhan. Pada saat keuangan kamu lagi bagus, jangan sampai kamu lupa sama Tuhan. Jangan sampai kamu lupa bahwa ini kerja keras, ini juga sebenarnya kamu yang kerja keras sih. Cuman yang ngasih rezeki itu dari Tuhan juga gitu. Jadi kamu bagaimana agar kamu bisa tetap the strength di sini ya, tetap bisa menjadi orang yang lebih kuat, manajemennya gimana. Karena di sini memang Aquarius yang PLB ini di tahun 2025 kekuatan keuangannya lebih naik. Jadi mungkin yang kemarin di tahun 2024 dia dalam kondisi mungkin collab, dia lebih baik. Atau yang sudah tidak collab semakin baik lagi. Jadi yang sudah ibarat kata bisa jadi kayak keuangannya naik gitu. Keuangannya lebih tertata juga gitu ya. Di tahun 2025 ini kayak kamu lebih hati-hati juga. Jadi kamu nggak ngawur gitu. Jadi kalau manajemen kamu sudah ibarat kata, karena Three of Challenges ya di sini banyak sekali yang terjadi sebelumnya, banyak sekali yang terjadi sehingga membuat kamu tuh tahu bahwa oh ini salahku. Jadi yang pile B ini untuk keuangan lebih bagus. Walaupun mungkin ritmenya tidak langsung jeret gitu ya, tidak langsung naik, tetapi keuangan kamu lebih baik energinya daripada tahun 2024. Jadi sudah lumayan lebih tenang gitu ya. Mungkin pemasukan lebih stabil daripada tahun 2025. Ya. Daripada tahun 2024. Jadi tahun 2025 tuh lebih stabil. Jadi kayak kamu tuh naik grade. Makanya tadi ada ibarat kata ada the fairy wind. Di sini adalah bahwa rezeki kamu tuh lagi bagus, lagi terjaga banget. Makanya di sini The Hermit tadi ada, ini berhubungan dengan keuangan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bikin rezeki kamu berkurang ya. Karena pada saat kamu biasanya naik daun, jangan sampai melakukan hal-hal yang akan mengurangi rezeki kamu. Contoh, di example, sudah kaya, ini tiba-tiba kamu tergoda nih perempuanan yang sudah menikah nih, tergoda perempuan lain atau tergoda laki-laki lain. Ini hati-hati, ini bisa membuat kamu jatuh seperti itu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang menodai keimanan dan ketakwaan kamu, kan ini akan mempengaruhi rezeki kamu juga gitu ya pesannya. Oke, bagaimana untuk pekerjaan ya? Kita lihat pekerjaan dulu. Pekerjaan di sini ada pile A dan pile B ya. File A dan file B. Jadi untuk pekerjaan ada file A dan file B. Kalian pilih A atau B. Oke, saya akan bacakan untuk yang pekerjaan yang file A. Aquarius, pekerjaan yang file A. Oke, saya akan ambil 3 kartu. Di sini ada Ten of Challenges ya. Di sini ada Eight of Cups ya sebenarnya ini. Eight of Cups, Ten of Cups, Three of Visions ya. Oke. Jadi untuk pekerjaan memang itu tadi ya, ada mengalami situasi yang
hati-hati gitu ya. Jadi di sini tuh untuk pekerjaan kamu sudah bagus di awal, akan ada pekerjaan kamu akan naik, tetapi di situ nanti ada sesuatu yang sebenarnya tiba-tiba ada sesuatu yang harus kamu rubah di pekerjaan kamu. Jadi mungkin sebagian Aquarius tiba-tiba mungkin resigns ya, atau tiba-tiba mungkin harus dipindah ke tempat karir tempat lain, atau tiba-tiba mungkin jadi ada perubahan mendadak di dalam kehidupannya sehingga dia harus meninggalkan pekerjaannya atau meninggalkan tempat kerjanya. Jadi itu. Di sisi lain juga kita di sini ada the lovers. Tetapi ya, di balik kesedihan itu mungkin ada sesuatu yang akan dia temukan. Ya. Jadi di sini ada the lovers. Ada pencapaian yang ibarat kata tuh tiba-tiba kayak misalnya yang beberapa waktu yang lalu nih aku harus gagal usaha misalnya ya, atau gagal naik pangkat. Tiba-tiba di tahun 2025 itu yang biasanya gagal tiba-tiba berhasil, sudah kayak menemukan jodohnya. Biasanya usaha A, B, C, D nggak berhasil, ternyata di tahun 2025 ketemu jodohnya. Jadi akhirnya jualan ini yang mungkin bekerja yang selama ini nggak pernah naik pangkat, nggak pernah naik gaji, di tahun 2025 tiba-tiba naik nih. Jadi mimpinya terwujud. Di sini ada the lovers, bahwa keinginannya untuk pekerjaannya akhirnya ketemu jalannya, akhirnya sudah menuai, ibarat kata menuai karmanya, karma baiknya. Usaha kamu selama ini, pekerjaan kamu selama ini sudah membuahkan hasil yang baik. Apapun usaha kalian, misalnya usaha sendiri pastinya lebih baik, yang mungkin jadi pekaryawan pastinya ada pekerjaan itu ternyata bikin kamu blessings, bikin kamu bersyukur banget telah Tuhan ngasih pekerjaan itu ke kamu, seperti itu. Bagaimanakah untuk pekerjaan yang pile B ya? Aquarius yang pile B, karir kalian. Oke, di sini ada returning to one roots ya. Di sini ada Six of Cups. Yang pile B. Sepertinya kamu akan bisa jadi kamu yang pernah mungkin keluar kerja di tahun kemarin, atau tiba-tiba kamu di PHK. Hanya kamu dipanggil kembali oleh perusahaan kamu, atau jabatan kamu yang dulu pernah hilang akhirnya kembali lagi kepada kamu. Intinya milik kamu yang pernah hilang, atau posisi yang pernah hilang di dalam diri kamu beberapa mungkin waktu terakhir ini hilang, tahun 2025 kembali, atau kesuksesan kamu yang pernah hilang di tahun 2025 kembali di sini. Dan di sini ada Ace of Pentacles. As koin menandakan bahwa di sini ada potential for abundance. Maksudnya apa? Bahwa banyak sekali financial new begini. Jadi new financial. Jadi ada pekerjaan baru, atau ibarat kata rezeki kamu lagi bagus banget. Pekerjaan kamu lagi bagus banget. Kamu mendapatkan pekerjaan, mendapat project besar, mendapatkan income yang sangat besar di pekerjaan kamu. Pokoknya intinya yang pile B ini di tahun 2025 pekerjaannya sangat aman dan benar-benar berlimpah dari pekerjaannya. Di sini ada Queen of Pentacles lagi yang menandakan abundant lagi ya, bahwa mature grounded female di sini maksudnya apa? Business woman, high social, generous ya. Jadi memang keberlimpahan, kamu kemakmuran, lagi kayak bener-bener semuanya lagi lancar, di pekerjaan semuanya mudah. Di tahun 2025 semuanya lancar dan mudah apapun yang kamu kerjakan. Di tahun 2025 itu kayak memang untuk urusan kerjaan kamu akan dimudahkan, intinya apapun yang kamu kerjakan. Karena energinya masa merasakan bagus ya. Tahun 2025 untuk yang pile B ini karirnya, usahanya akan meningkat ya. Cukup pesat di sini. Amin. Bagaimana dengan pesan semesta? Ya, kita lihat ya, pesan semesta. Di sini ada pile A. Di sini ada pile B, ya. Pesan semestanya ada pile A dan pile B. Oke. Kita baca bagaimanakah yang pesan semesta yang pile A. Ada the wanderer. Ya, di sini ada the wanderer atau the fool, ada the forest lovers. Oke, Aquarius yang pile A. Di tahun 2025, tahun dimana di pesannya di sini adalah apapun yang terjadi pada kamu, jika kamu mengalami sesuatu yang galau, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang ternyata sepertinya di hati kecil kamu
kamu bilang tidak. Jadi intinya tahun 2025 adalah tahun dimana kamu harus mendengarkan hati nurani kamu. Di sini ada the Fool sama the Forest Lovers ya. Di sini ada the Forest Lovers. Jadi mungkin Aquarius yang pile A ini nanti bertemu pasangan, bertemu jodohnya. Tiba-tiba mau menikah, misalnya nih contoh. Kok tiba-tiba nggak srek ya, hatimu nggak yakin. Dengarkan hati nurani kamu itu. Walaupun sudah pesan semua hal, tiba-tiba kok nggak yakin. Dengarkan, berarti itu adalah sign dari Tuhan ya, bahwa ada sesuatu yang akan salah nanti jika kamu terjang. Misalnya kamu juga bertemu dengan seseorang, kamu merasa ini nggak serp di tahun 2025, kamu nggak suka sama orang ini. Di pertama, dengarkan hati kamu, karena ini adalah sign juga dari semesta bahwa ada sesuatu, bahwa ini jiwa kamu berkata jangan. Jadi intinya apapun yang kamu hadapi nanti tahun 2025 untuk pile A ya, kamu harus mendengarkan hati nurani kamu. Logika, rasionalitas mungkin perlu ya, tetapi kalau terkadang hati kamu bilang kok nggak nyaman, dengerin. Berarti ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan sesuai dengan hati kamu. Biasanya nurani itu tidak pernah berbohong. Nurani itu lebih peka ya dari mungkin logika kita. Oke. Bagaimanakah dengan pile B? Pesan semesta yang pile B. Di sini ada Weaver of Spells ya. Child of Bones. Di sini ada Seeker of Spells. Oke. Pesannya adalah di sini ada Seeker of Spells. Mungkin kamu adalah seseorang yang masih mencari jati diri kamu. Kamu adalah seseorang yang masih mencari hidupku ini sebenarnya untuk apa? Atau hidupku ini mau ke arah mana? Nah, di sini sebenarnya kalau di sini ada Weaver of Spell ya, ada seseorang di sini pesannya adalah saya merasakan energi jadi seorang perempuan, seorang ibu. Jadi mungkin apapun hubungan kamu dengan ibu kamu ya, entah baik atau tidak, jagalah hubungan kalian untuk tetap baik. Even ibu kamu mungkin, even orang tua kamu mungkin tidak baik, even orang tua kamu mungkin sangat benar-benar bikin kamu kecewa dan sedih misalnya ini ya. Kalau orang tua yang mungkin membahagiakan beda lagi ya. Mungkin ini adalah orang tua yang ternyata benar-benar bikin kamu sangat sedih, sangat terpukul. Nah, di sini kamu tidak boleh melihat mereka dengan banyak kelakuannya itu. Kamu sebagai seorang anak, ya, kamu sebagai seorang anak adalah bagaimana kamu bisa memenuhi kewajiban kamu. Jika ibu kamu harus kamu hidupi, harus kamu hidupi. Whatever she is, ya, whatever she is, apapun yang dia lakukan, gimana itu urusan dia sama Tuhan. Kenapa di sini ada Seeker of Spells? Kenapa berhubungan dengan jati diri? Pada saat kamu mau melakukan sesuatu yang di luar nalar dan lebih menggerakkan nurani kamu, biasanya itu adalah kamu sudah dekat dengan cahaya itu. Kamu akan sudah dekat dengan jawaban itu. Pada saat kamu mau melakukan sesuatu hal yang mungkin orang tidak mau melakukan itu, ya menurut mereka, harusnya aku juga punya ego. Aku juga manusia. Jika aku diperlakukan tidak baik, aku juga harus memperlakukan dia tidak baik. Sometimes mungkin tidak harus gitu kalau kita sama orang tua. Itu beda banget ya. Kalau sama orang tua itu di sini ada Child of Bones. Orang tua itu seperti akar, lebih ke akar. Ya, makanya aku bilang ke akar, kamu nggak bisa memotong akar itu. Kamu adalah ranting. Ya, jadi pada saat kamu tidak baik sama orang tua, seperti kamu memotong akar itu dari dirimu. Otomatis orang yang mungkin tidak baik dengan orang tua itu akan membuat dia tidak bisa berdiri dengan baik. Dia akan terombang-ambing karena dia tidak berpegang pada akarnya. So, everything akar kamu itu adalah urusan dia, urusan akar itu dengan Tuhan, ya. Dengan tanah yang mungkin yang dipijak itu, ibarat kata. Jadi saat ini apa yang kamu harus lakukan, bagaimana akar itu bertumbuh dengan baik biar kamu juga menjadi ranting yang lebat. Pada saat kamu berbuat baik
ya, tanpa melihat orang tua kamu tulus itu gitu ya, kamu tulus, karena sudah beda. Kalau dengan orang tua tuh bukan tidak ada 1 tambah 1 menjadi 2, tapi sometimes 1 tambah 1 bisa menjadi 0, atau mungkin bahkan bisa menjadi 1 juta. Karena itu tadi, yang bermain adalah ketulusan. Pada saat kamu menyiram akar itu dengan ketulusan, akhirnya akar itu membuat akar itu membuat pohon itu subur. Akar itu semakin kuat, sehingga pada saat sebuah pohon itu sangat subur, maka dia bisa melindungi daun-daunnya, buahnya, akan menjadi tumbuh menjadi buah yang baik pula. Jadi walaupun mungkin ada ulet, dia akan bisa bertahan karena sudah nutrisinya sangat bagus ya. Si ulet dia tidak mudah untuk ada ulet mungkin masuk ke buah itu, dia nggak bisa, kan dia benar-benar bisa melindungi dengan baik. Dia bisa menjadi akar yang kuat sehingga menumbuhkan pohon yang kuat, menumbuhkan mungkin buah yang lebat karena disiram itu tadi dengan sebuah ketulusan yang baik. Begitu juga hidup ya. Jadi kalau kamu bisa memberikan akar itu kehidupan, maka kamu juga akan hidup. Ya, whatever orang tua kamu. Di sini ternyata ada energi orang tua. Makanya pesannya di situ. Maka saya bilang bahwa di tahun 2025 mungkin banyak hal yang harus kamu perbaiki. Cara kamu melihat orang tua kamu, cara melihat mungkin latar belakang kamu. Kita dilahirkan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik untuk kita. Ya, walaupun kadang mungkin kita ingin memilih ya, ingin lahir di orang tua seperti ini. Tapi jika kamu mungkin lahir di orang tua yang A, mungkin nggak di orang tua yang seperti itu, kamu nggak mungkin jadi seperti ini. Bersyukurlah kamu dilahirkan di tempat itu karena menjadikan kamu versi terbaik kamu. Oke, bagaimana ke asmara yang single ya? Di sini ada pile A, di sini ada pile B. Ya, asmara yang single ada A dan B. Oke, kita baca bagaimana ke asmara yang single. Ya, kita lihat asmara yang single. Yang pile A. Ada Seven of Pentacles. Kita ambil 3 kartu. Di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Four of Swords ya. Seven of Pentacles. Berarti di sini mengisyaratkan bahwa si Aquarius yang pile A ini masih belum bisa move on. Dia masih mencintai seseorang di masa lalunya. Dia mungkin belum bisa melupakan seseorang yang pernah ada di hatinya. Di tahun 2025 ini dia masih kayak kesulitan untuk move on banget ya. Sampai mungkin tidur aja sulit, kebayang-bayang. Dia belum bisa ibarat kata tuh dia masih bermimpi, ingin dia kembali lagi, ingin kembali ke pasangannya, ingin kembali ke masa lalu seperti itu. Sulit sekali dia move on. Dia selalu, sometimes dia stres, terlalu banyak pikiran. Dia harusnya banyak sekali sebenarnya tahun 2025 ini untuk yang single ini. Sesuatu hal yang memang harus kamu pikirkan, sesuatu yang mungkin bagaimana kamu bisa menghilangkan itu. Ada meditasi mungkin yang harus kamu lakukan untuk merenungkan banyak hal. Kenapa kamu tidak bersama dia? Kenapa kamu dipisahkan sama dia? Mungkin karena memang dia tidak bisa menemani kamu. Karena dia mungkin sebenarnya sebuah fata morgana. Pada saat nanti kamu menemani kamu, dia tidak sebaik yang kamu kira gitu. Jadi banyak kekecewaan yang akan kamu dapat nantinya. Bisa dibilang begitu. Ya mungkin kita harus berprasangka terus. Kenapa ya aku tidak bersama dia? Mungkin Tuhan tuh sebenarnya menyelamatkan kamu. Kok sedih ya, padahal aku pengennya sama dia. Mungkin dia memang gak baik, sangat-sangat gak baik. Daripada kamu sangat kecewa, nantinya akhirnya sama Tuhan dipisahkan. Berarti intinya Tuhan itu sangat cinta sama kamu, sangat sayang sama kamu tuh diselamatkan. Jadi memang harus ada poin-poinnya yang asmara single ini untuk bisa berpikir lagi, merenung lagi apa-apa yang telah terjadi pada kamu, dan mungkin kamu bisa merelakan apa-apa yang telah terjadi pada kamu. Dan tahun 2025 harusnya kamu adalah tahun dimana kamu harus bisa move on gitu ya. So yang pile B di sini ada Queen of Wands. Wow. Yang single pile B di sini lebih kayak dirimu lebih semangat banget, dan di sini ada Justice angka 11 bahwa tahun 2025 ini benar tahun yang bikin kamu tuh semangat, energik, dan
kamu sudah kayak bisa melihat lessons of life kamu, kenapa kamu single, kenapa kamu dipisahkan sama orang itu, kenapa saat kayak ada hikmah besar. Jadi even single kamu happy. Di tahun 2025 banyak pencapaian yang bisa kamu lakukan, kamu juga lebih optimis gitu ya. Jadi banyak sekali yang merubah hidup kamu dan kamu lebih ceria, lebih happy. Even mungkin kamu single nggak bertemu dengan jodohnya tahun 2025, tapi banyak hal pencapaian-pencapaian yang bisa kamu lakukan, bisa melupakan masa lalu, kamu bisa move on ya. Intinya banyak hal yang bikin kamu happy lah. Yang single kayaknya benar-benar semangat banget aku rasakan. Bagaimana asmara yang berpacaran? Kita lihat di sini ada pile A dan pile B lagi ya. Pile A dan pile B. Asmara yang berpacaran. Oke. Kita baca bagaimana ke asmara yang pile A. Asmara yang berpacaran pile A, di sini ada the Fool, Three of Wands, ada the Hierophant. Jadi sepertinya yang berpacaran di sini ada sesuatu yang terjadi, perubahan cukup signifikan terhadap hubungan kalian, dan hubungannya kayaknya lebih ke movement yang baik ya. Mungkin kalian tiba-tiba akhirnya tunangan di tahun 2025, hubungan kalian semakin bagus, chemistry kalian semakin kuat di sini, dan kalian sudah kayak ingin berkomitmen lebih lagi. Jadi yang berpacaran kayaknya bisa dibilang tahun 2025 akan menjadi tahun pernikahan mereka, tahun tunangan mereka, dan hubungan mereka tuh lebih kayak lebih baik, lebih settle, dan ibarat kata tidak tambah retak tapi tambah nyatu, tambah kayak yakin aja gitu. So bagaimana kayak yang pile B ya? Kita lihat asmara yang berpacaran bagaimana yang pile B. Di sini ada the Empress, ada Two of Wands, ada the Emperor. Jadi ada pilihan ya, kamu dihadapkan dengan dilema di dalam hubungan kamu. Sepertinya hubungan kamu mengalami kendala. Mungkin ada yang tidak disetujui oleh orang tua mereka. Jadi sudah pacaran lama, ternyata salah satu dari mungkin Aquariusnya atau pasangannya, ada orang tuanya tidak setuju dengan hubungan mereka. Nah, di sini ada choice yang mungkin ada pilihan yang benar-benar memberatkan di antara hubungan kamu di tahun 2025 ini. Jadi sepertinya ada sosok di sini orang tua yang benar-benar menguji urusan hubungan kalian ini ya. Jadi benar-benar kayak ada sesuatu yang dimana itu kamu harus memilih antara pacar kamu atau seseorang yang dijodohkan oleh orang tua kamu. Di sini di tahun 2025 sebenarnya akan menghadapi itu. Ada perubahan cukup signifikan terhadap hubungan kalian. Ada berita yang cukup menggemparkan dan menggetarkan untuk hubungan kalian, dan bisa dibilang bahwa dari ujian itu, dari ujian-ujian berat itu, mungkin akhirnya kalian berdua bisa memenangkan hati orang tua mungkin. Jadi tahun 2025 benar-benar ujian yang sangat berat untuk pasangan pile B ini yang berpacaran. Di sisi lain ada kayak sesuatu yang berubah, tetapi kayaknya pasangan yang berpacaran ini bisa kayak memenangkan hati orang tuanya. Jadi ada sesuatu yang sangat berat yang berhubungan dengan keluarga juga di sini ya. Mungkin yang Aquarius yang lainnya. So bagaimanakah yang menikah? Ya kita lihat di sini ada pile A dan pile B. Yang menikah, asmara yang menikah, pile A dan pile B. Oke, kita baca ya bagaimanakah yang pile A. Yang menikah pile A. Ada Keeper of Challenges ya. Kita lihat Nine of Spells, Starlight. Wow. Pile A ini yang menikah sepertinya tahun 2025 adalah tahun yang banyak sekali mimpi dari pasangan Aquarius ini yang menikah terwujud. Bisa dibilang mungkin yang bisa tambah anak atau memang rezekinya lagi bertambah. Ada banyak mimpi yang bisa kalian wujudkan di tahun 2025 ini. Dan bisa dibilang bahwa banyak sekali pencapaian-pencapaian ya, ada kebahagiaan yang selalu kayak ada untuk keluarga kalian. Di sisi lain walaupun ya di sini ya ini ya ada peluang bagus juga. Jadi mungkin salah satu dari pasangan Aquarius mungkin tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba naik gaji, atau usahanya lagi sukses. Pokoknya intinya pile A ini yang keluarga ini untuk urusan asmaranya juga sangat bagus.
hubungan kalian juga semakin baik ya. Ace of Pentacle, jadi rezeki kan juga lagi baik semua. Pokoknya yang Aquarius Pile A ini semuanya baik. Banyak hal baik yang terjadi, rezekinya baik, pekerjaannya baik, semuanya baik, kehidupan kalian juga baik. Di tahun 2025 benar-benar tahun yang bikin banyak bersyukur untuk pasangan Aquarius yang Pile A ini. Bagaimanakah yang Pile B? Kita lihat ya yang Pile B. Oke, di sini ada Seven of Cups ya. Ada Seven of Cups. Di sini ada Two of Pentacles. Ada The Stars. Jadi memang di tahun 2025 masih dengan ujian-ujian yang pasangan yang menikah ini, Aquarius Pile B ini memang harus bisa kayak bagaimana kalian bisa menyeimbangkan ego kalian masing-masing. Bagaimana kalian bisa salingnya itu gimana? Karena di sini masih berhubungan dengan balancing ya, keseimbangan kalian. Kalian juga permasalahan tentang keuangan yang harus selalu dibicarakan ya. Tahun 2025 kalian harus selalu membicarakan. Apalagi sebagai seorang istri ya, mau ngeluarin uang, mau apa-apa harus bener-bener si suami juga ikhlas gitu ya. Jadi memang kamu tuh harus apa-apa juga harus jujur. Suami juga begitu, harus jujur sama istrinya. Karena di sini juga mempengaruhi rezeki kalian ya. Jadi memang di sini harus ada kejujuran, saling cerita itu diprioritaskan untuk tahun 2025. Dan di sini ada The Star ya. Ada hal-hal yang baik juga, ada harapan yang bisa terkabul di tahun 2025 selain itu. Yang Pile B ini ada harapan yang terkabul. Dan sepertinya untuk urusan keuangan ini memang cukup bagus. Ya, jadi memang tapi gitu, kamu harus benar-benar pintar ngatur ya. Jangan sampai permasalahan keuangan ini menjadi pertengkaran di hubungan kalian. Karena sepertinya ini muncul koin terus. Di tahun 2025 ini yang menikah adalah permasalahan keuangan, semuanya segalanya perkara keuangan yang bisa menjadi poin permasalahan kalian. Jadi harus jujur poinnya, harus jujur karena di tahun 2025 juga kondisi keuangan kamu akan baik ya. Kalau kalian bisa saling jujur, kalian bisa saling cerita, tidak ada yang ditutup-tutupi, maka di sini skin juga akan semakin bagus ya. Jadi intinya itu. Dan walaupun mungkin di pernikahan ini si Aquarius banyak sekali menghadapi kondisi bahwa ternyata pasangan tidak seperti ekspektasi. You know, nobody perfect di dunia ini. Kamu juga tidak sesempurna itu mungkin di mata pasangan kamu. Jangan terlalu pede bahwa kamu juga sangat sempurna sehingga kamu menuntut pasangan kamu sempurna. Jangan. Kamu juga punya kekurangan, dia punya kekurangan. Kalian berdua saling melengkapi seperti kanan dan kiri. Seperti kaki kanan dan kiri. Kalian tidak sama, tapi kalian juga tidak bisa berpisah. Kalian itu disatukan untuk saling melengkapi. Intinya memang menikah itu seperti itu ya. Ego itu harus benar-benar diendapkan. Kamu harus selalu melihat ke dalam. Egonya harus dikendalikan ya. Nobody perfect, intinya itu ya. Tidak ada manusia ini sempurna, tidak ada. Jadi kalau kamu menuntut kesempurnaan kamu juga, apakah kamu juga sudah sesempurna itu? Kamu harus bertanya lagi pada diri kamu ya. Oke, bagaimanakah kesehatan ya? Ada A dan B, Pile A dan B. Untuk kesehatan ada Pile A dan ada Pile B. Oke, kalian pilih ya. Oke, kita akan baca bagaimanakah kesehatan untuk Pile A. Saya melihat Aquarius yang Pile A, kesehatannya bisa dibilang energi positifnya sih lebih tinggi. Ya, even di sini aku lihat bahwa kondisi kesehatan kamu di tahun 2025 itu tidak yang energik banget, tetapi masih dalam kondisi yang maksudnya kamu masih kondisi sehat, masih kayak walaupun sangat lelah, sangat capek di tahun 2025 dengan kesibukan kamu, dengan aktivitas kamu, tapi kamu masih lebih sehat, kamu masih bisa menjaga diri kamu. Cuman di situ mungkin kamu bisa kayak kena gula rendah, tekanan rendah, sesuatu yang berhubungan dengan rendah-rendah itu bisa kena ke kamu karena kamu kelelahan dan kecapean. Jadi pastikan bahwa untuk mengatasi biar kamu tuh tetap stabil tubuhnya, itu jangan lupa untuk olahraga atau mungkin meditasi atau yoga biar kamu stabil ya. Di tahun 2025 ini berhubungan dengan flu ini kayaknya sering pilek gitu ya, terus sering banget dan pusing ya. Tahun 2025 kamu akan sering pusing, energi negatifnya lebih di kepala sama pundak ya, sama tengkuk untuk dan mungkin kaki sering capek gitu. Untuk si Pile A ini, kesehatan Pile A. Dan warna yang baik untuk kamu, warna yang bersih
hijau muda, putih, biru laut, seperti itu. Warna soft pink, jadi warna yang muda-muda. Yang berbisa itu akan sangat bagus, sangat memberikan energi positif ke kamu. Dan jangan pakai warna yang terlalu gelap, itu membuat energi negatif kamu naik. Angka yang baik adalah angka 3, angka 15, ya, angka 25. Dan untuk yang Pilebee, kesehatan Aquarius Pilebee, di sini energi negatif kamu agak tinggi. Jadi memang di sini kamu akan mudah capek, mudah lelah. Dan tahun 2025 memang benar-benar kamu terkuras energi kamu. Jadi kamu harus jangan sampai kamu telat makan. Energi negatifnya lebih ke di lambung, terus di dada. Ya, asam lambung kamu bisa naik dan kamu bisa pusing, ya. Sesuatu yang berhubungan dengan ginjal, sesuatu yang berhubungan dengan limpa, hati-hati. Sesuatu yang berhubungan dengan ubun-ubun, mungkin bisa kamu gulanya rendah, tekanan rendah, pusing gitu ya. Jangan sampai kamu telat makan intinya. Di tahun 2025 ini kamu akan sangat sibuk dan jangan sampai kamu akan sering telat makan. Jadi biar kamu sehat, karena untuk menghadapi ujian kamu harus sehat, kamu harus kuat. Jadi jangan sampai kamu telat makan, ya. Mungkin kalau kamu bikin ada puasa, mungkin untuk mendetok kamu ya, mungkin lebih baik kamu ada puasa misalnya Senin Kemis apa gimana itu untuk bisa badan kamu biar lebih fresh gitu, kayak lebih kayak ada perimbangan untuk detox gitu ya. Disarankan kamu puasa sih, fasting ya untuk tahun 2025 ini. Dan warna yang baik adalah warna hitam, putih warna netral, abu-abu, putih, merah, biru warna netral. Jangan memakai warna apa ya ini ya, hijau yang pucat, jangan. Hijau pucat ini menaikkan energi negatif kamu. Sama sama yang kuning pucat itu juga energi negatifnya tinggi sama kamu. Angka yang baik ya, angka yang baik adalah di sini aku lihat angka 22, angka 33, sama angka 8. Itu aja. Berarti angka 22, angka 8 mungkin itu adalah tanda bahwa jika kamu terus bisa menjaga kesadaran kamu, menjaga keseimbangan kamu, angka 8 adalah tanda dari angka keberlimpahan. Mungkin akan ada banyak rezeki, dimudahkan rezeki kalau kamu tetap sadar, tetap eling dan tidak oleng, intinya gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aquarius. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.